Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga tentang al-asma'u al-husna. Dan insyaallah bahasan kita yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asma'ul husna dan dalilnya. Dan nanti yang kedua yang kita akan bahas yakni tentang makna beriman pada al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir serta hikmahnya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husna. Secara bahasa, iman adalah percaya. Dan sedangkan secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, berarti beriman kepada Allah artinya kita mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di awal pertama kita bersyahadat, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu secara tidak langsung kita juga menguatkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil iman kepada Allah dan Asmaul Husna dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, ini dalilnya yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 24. Itu adalah, ya, makna beriman kepada Allah dan dalilnya. Dalil Asmaul Husna dan dalil iman kepada Allah. Setelah itu, makna al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih arti al-asma'u al-husna. Nah, asmaul husna artinya nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya al-asmaul husna ini ada 99 nama. Di antara 99 ini ada 4 yang kita akan bahas maknanya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil keutamaannya. Yang pertama adalah al-alim, ya, yang artinya maha mengetahui atau yang memiliki ilmu. Yang kedua adalah al-khabir, yang artinya maha teliti. Dan yang ketiga as-sami', yang artinya maha mendengar. Dan yang terakhir adalah al-basir, yang artinya maha melihat. Sebenarnya masih banyak lagi, ya. Berarti kalau 99 ini udah diambil 4, berarti sisanya
95 lagi nama-nama terbaik Allah masih banyak. Nah ini 4 insya Allah kita akan bahas, kita akan lebih dalami lagi insya Allah. Nah lalu beriman pada al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir serta hikmahnya. Nah yang pertama, beriman pada al-asmaul husna ya, yang tadi 4 ini. Nah ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kesehariannya dengan kita mengetahui arti ya makna dari si nama terbaik Allah yang 4 ini, maka mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam keseharian. Yang pertama bisa menambahkan sifat percaya diri kita ya, baik dalam kita belajar ya, kita dalam berprestasi harus percaya diri. Yang kedua, kita senantiasa tekun dan kerja keras ya. Kita harus tekun dan kerja keras. Yang berikutnya apalagi harus teliti ya, sesuai dengan juga nama terbaik Allah mempunyai nama Al-Khabir, Maha Teliti. Kita juga harus mempunyai sifat teliti ya, agar apapun yang kita kerjakan ini mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya, tidak ada kesalahan. Apalagi harus mempunyai sifat jujur. Nah, ini juga penting. Jujur penting ya dalam keseharian. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur, maka Nabi sampai digelari Al-Amin atau orang yang terpercaya, orang yang selalu jujur, yang selalu dipercaya. Makanya Nabi kita mempunyai gelar Al-Amin. Bahkan juga sahabat Nabi mempunyai gelar As-Siddiq. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang membenarkan Nabi kita Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar termasuk atau dikasih gelar adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan atau orang yang pertama kali jujur bahwa percaya dengan Nabi, ikut atau menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan berikutnya apalagi yang bisa kita terapkan dengan kita beriman pada Asmaul Husna ini, kita akan berhati-hati dalam berkata. Artinya jangan pernah mengucapkan ya yang tidak seharusnya kita ucapkan. Kita harus hati-hati. Apalagi menjaga penglihatan dan pandangan ya. Kita harus jaga penglihatan kita dan pandangan kita. Dan yang terakhir harus berbaik sangka. Artinya harus banyakin husnuzon, nggak boleh suuzon ya, banyakin husnuzon. Insya Allah dengan kita memperbanyak berbaik sangka, mudah-mudahan juga hidup kita selalu Allah kasih baik, amin. Dan berikutnya adalah hikmahnya. Setelah kita udah mengetahui makna beriman pada al-asmaul husna, kita juga sudah tahu arti-arti sebagian asmaul husna, maka hikmahnya beriman kepada Allah melalui al-asmaul husna adalah kurang lebih ada 7. Yang pertama hikmahnya adalah akan lahirnya potensi tauhid, semua atas kehendak Allah. Artinya ya, di dunia ini sudah ada ketentuan dan ketetapan Allah. Apapun yang terjadi kita serahkan, itu adalah semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata langsung terjadi begitu saja, enggak, tapi itu semuanya atas kehendak Allah. Lalu apalagi hikmahnya akan lahir sikap baik sangka. Yang tadi itu, sikap husnuzon kita nanti akan lebih meningkat lagi. Setelah itu apalagi terhindar dari akhlak tercela. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin terhindar dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Apalagi terus hikmahnya lahirnya sikap tabah dan tawakal. Kita akan selalu tabah, akan selalu sabar, akan selalu tawakal ya. Dan yang berikutnya apalagi hikmahnya, ikhlas dalam beramal. Apapun yang kita kerjakan semata-mata kita serahkan ya, kita niatkan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Dan yang keenam adalah hikmahnya tidak mudah putus asa. Selalu ya semangat ya,
eh, pantang menyerah, ya, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir hikmahnya adalah terhindar dari kemusyrikan. Ini juga sangat penting, ya. Naudzubillah, kalau kita, ya, orang yang musyrik atau menduakan Allah, ini merupakan dosa yang sangat besar. Artinya dengan kita memperbanyak mengetahui Asmaul Husna, nama-nama terbaik Allah, mudah-mudahan, ya, agama kita, iman Islam kita semakin bagus lagi, semakin mantap lagi, dan kita terhindar dari kemusyrikan. Nah, mudah-mudahan hikmahnya ini semua bisa kita dapatkan setelah kita beriman kepada Allah melalui Al-Asmaul Husna, insyaallah. Dan seperti biasa, kalian untuk lebih memperdalam lagi di bab yang ketiga ini, silakan kerjakan ulangan bab yang ketiga di halaman 50. Seperti biasa, dikerjakan pilihan gandanya saja, disilahkan. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami semua, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Bapak cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.